Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu, majalah Tempo melakukan survei publik ya, dengan sebuah pertanyaan, apakah menurut Anda AHY layak menjadi cawapres Anies Baswedan? Koalisi Anies Baswedan dikabarkan terancam terpecah perkara memilih calon wakil presiden. Namun, kita lihat bagaimana keinginan publik ya, bagaimana jawaban masyarakat Indonesia perihal survei yang dilakukan oleh majalah Tempo yang begitu besar dan mengindonesia. Apakah menurut masyarakat Indonesia AHY layak menjadi cawapres Anies Baswedan? Yang menjawab sangat layak ada 59%. Kemudian 31% menjawab belum layak ya, dan yang mengaku tidak tahu hanya angka 9% saja. Kemudian pemirsa, majalah Tempo juga ya melakukan survei terkait mengapa Nasdem menolak AHY. Menurut Anda, peluang menang kecil hanya mendapatkan voting 38%, ya. Dendam kepada SBY voting berhasil 20%, dan tidak tahu mendapatkan voting terbanyak yaitu 42%. Nah, itulah jawaban masyarakat Indonesia soal mengapa Nasdem menolak AHY menurut Anda gitu kan. Nah, ini pertanyaan sangat menggelisahkan ya. Tapi kita harus memberikan jawaban. Nah, banyak yang tidak tahu dengan jawaban terhadap pertanyaan mengapa Nasdem menolak AHY. Karena Nasdem ini tidak menolak AHY. Faktanya ketiga koalisi perubahan ini tetap solid ya. Persoalan cawapres ini tentu melalui banyak tahapan, diantaranya istikharah, diantaranya juga melihat peta kontestasi Pilpres 2024. Siapa yang paling memungkinkan dapat memberikan kontribusi perubahan nantinya kalau kemudian terpilih menjadi calon wakil presiden Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, kemudian pemirsa, majalah Tempo juga melakukan survei publik ya dengan pertanyaan mendasar. Apakah menurut Anda ya koalisi Anies ini akan terpecah? Nah, karena Demokrat beberapa pekan terakhir ini pemirsa mengalami ujian yang cukup ringan mungkin ya. Tapi ini serius sekali. Kenapa? Karena banyak lobby-lobby ya yang dilakukan oleh koalisi lain untuk Pilpres 2024 dan Pemilu 2024 yang akan datang. Nah, lobby-lobby inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat Demokrat ini bisa berpindah hati. Namun, kita lihat apakah jawaban masyarakat Indonesia terhadap pertanyaan menurut masyarakat, menurut rakyat Indonesia, koalisi Anies ini apakah akan terpecah? Nah, oke, kita lihat. Yang menjawab sepertinya akan terpecah stagnan di angka 22% saja. Ya, yang yakin bahwa Demokrat tidak akan terpecah bersama koalisi perubahan lainnya itu votingnya mencapai angka 72%. Nah, kemudian yang tidak tertarik, ini mungkin dari teman-teman cebong-cebong ya yang ada di seluruh pelosok negeri ya. Mereka tidak tertarik dengan pertanyaan ini gitu. Nah, itu ada sekitar 7% saja. Nah, ini menggambarkan mereka juga jumlahnya sangat sedikit. Makanya banyak kekhawatiran di kubu koalisi sebelah untuk berkontestasi di Pilpres 2024 yang akan datang. Kemudian pemirsa, kita lihat bagaimana komentar-komentar dari masyarakat Indonesia terhadap survei yang dilakukan oleh
Tempo, majalah Tempo ya. Ada yang bilang bahwa Anies AHY ini sangat layak ya, karena Anies AHY yang diinginkan rakyat. Nah, rakyat yang menginginkan, maka kemungkinan besar kedaulatan rakyat akan bisa diciptakan di 2024 hingga 2029 yang akan datang. Maka mari kita dukung Anies Baswedan dan siapapun nanti capresnya. Nah, kemudian ini juga ada komentar sangat layak AHY capres cawapres ya bersama Anies gitu 2024 untuk perubahan dan persatuan. Jadi Anies Baswedan sebagai capresnya, AHY juga didukung untuk bisa menjadi cawapresnya karena dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai pasangan yang sangat layak. Ini duet maut nantinya kalau misalnya terjadi berpasangan antara Anies Baswedan bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ada juga yang berpendapat Anies AHY solusi perubahan lebih baik. Nah, itu dia. Jadi sipil nanti bergandeng dengan militer. Nah, ini sebuah perpaduan ya, sebuah racikan yang sangat luar biasa kalau misalnya kemudian dari sipil dan militer bisa bergabung untuk membawa Indonesia berubah menjadi lebih baik tentunya. Untuk apa? Untuk tujuannya satu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Anies AHY adalah pasangan yang sangat potensial untuk diusung koalisi perubahan. Anies AHY calon potensial yang harus diperhitungkan. Anies AHY sangat layak dan berpeluang besar menang Pilpres 2024. Anies AHY gitu aja sih komen aku. Ada yang bilang begitu. Ini dari saking yakinnya bahwa memang Anies AHY itu merupakan racikan yang akan menjadi magnet kuat untuk menyedot perhatian dan suara rakyat Indonesia sehingga dapat mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, ada juga masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa pasangan yang sangat ideal untuk sebuah perubahan bangsa ke depan adalah pasangan Anies AHY dan sangat lengkap gitu. Ada juga yang bilang Anies AHY perubahan dan perbaikan. Ada juga yang bilang Mas AHY udah jelas layak, wajah oposisi yang sesungguhnya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, Anies AHY ini dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai dua sosok terbaik ya untuk presiden dan wakil presiden. Setidaknya ada mantan presiden di belakangnya yang selalu memberikan arahan dan nasihat untuk perbaikan yang lebih baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ada juga yang berpandangan bahwa terserah Mas Anies saja mau milih siapa jadi wakil presidennya. Seperti itu ya. Anies AHY, Anies Khofifah, Anies Susi Pujastuti, insya Allah terbaik bagi KKP ya dan perubahan masyarakat Indonesia lebih baik. Semua menilai lebih baik, sangat layak dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi satu hal yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Oke, terima kasih pemirsa. Jangan lupa ngopi pagi, kemudian berdoa untuk kemenangan dan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.